Gubernur Lampung Arinal Junaidi Selasa siang menggelar pertemuan dengan para pengusaha pabrik singkong di Lampung. Pertemuan yang digelar di Rumah Dinas Gubernur Mahan Agung Bandar Lampung ini dalam rangka melakukan evaluasi dan pengawasan harga singkong agar tidak turun drastis. Gubernur telah menetapkan harga singkong petani yang dibeli oleh agen dan pabrik paling rendah Rp1.000 per kilogram. Gubernur mengancam akan menutup paksa pabrik singkong yang membeli singkong petani di bawah harga yang telah ditentukan tersebut. Peningkatan produksi tadi sudah saya arahkan, sehingga harus diolah, lahannya harus dipupuk, bibitnya harus yang paritas yang memang berkualitas, dan harganya sudah ditentukan oleh pengusaha. Kalau masih ditemukan perusahaan yang membeli hasil di bawah 900 rupiah seperti apa? Nanti akan saya evaluasi. Karena ini sudah ada kesempatan dan pernyataan semua pengusaha 900. Kalau ada alasannya apa, tidak punya alasan, saya tutup. Pada bulan Oktober 2021, harga singkong petani yang dibeli pabrik yakni Rp1.100 per kilogram. Pengusaha pabrik singkong juga meminta kepada petani agar menjual singkong dengan mutu baik. Permintaan Pak Gub supaya dipertahankan harganya, jangan sampai lebih turun lagi, jadi petani nanti rugi. Tapi alhamdulillah sampai sekarang sih masih bertahan. Untuk harga tadi potongannya sendiri berapa? Nah itu potongannya itu yang tergantung. Kalau di kami ya, kami 1.100 potongannya cuma 8%, 9% ininya. Mereka orang ada beli hampir 1.275 tadi, 1.300 tapi potongan ada 35. Dari data BPS Lampung tahun 2020, Provinsi Lampung menjadi wilayah yang memproduksi tapioka terbesar di Indonesia yang disusul oleh Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah. Luasan lahan tanaman singkong di Lampung mencapai lebih dari 200.000 hektar. Dengan hasil produksi tapioka rata-rata mencapai 5,6 juta ton per tahunnya. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Penutupan dan penyegelan 18 gerai bakso Sony di Bandar Lampung tampaknya akan berakhir. Selasa siang, pihak pengelola gerai bakso Sony akhirnya mau menandatangani perjanjian menggunakan tapping box, alat pencatat transaksi penjualan sebagai dasar penentuan besaran pajak. Penandatanganan perjanjian dilakukan oleh kuasa hukum gerai bakso Sony dengan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah atau BPPRD Kota Bandar Lampung di ruang Inspektorat Kota Bandar Lampung. Pihak gerai bakso Sony juga akan mencicil tunggakan pajak yang nilai akumulasinya masih dalam tahap penghitungan BPPRD Kota Bandar Lampung. Pihak Pemkot Bandar Lampung akan membuka segel di 18 gerai bakso Sony mulai hari ini. Kita jalan terus ya, karena ini kan sudah sifatnya umum, jadi nggak bisa kita tutup-tutupi lagi, ya kan. Nah, kemudian dia ini pakai tapping box tapi nggak maksimal, bayar pajak tapi nggak maksimal gitu, ya. Tetap dia bayar pajak tapi nggak sesuai dengan hasilnya, potensinya. Bakso Sony sebagai UMKM yang hadir di tengah kota Bandar Lampung ini ya tentu perlu mendapatkan support dari pemerintah, ya dari masyarakat. Di tengah situasi pandemi seperti ini kita kepingin semuanya bersama-sama melewati masa ini dengan baik, dengan ya kita sama-sama melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai warga negara. Saya kira itu poin yang ingin kita sampaikan. Tim Pengendalian Pajak Kota Bandar Lampung menutup 18 gerai bakso Sony pada pertengahan bulan Agustus 2021 lalu. Penyegelan gerai bakso Sony terkait tunggakan pajak dan tidak mau menggunakan alat tapping box. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Berbagai cara dilakukan untuk menarik minat masyarakat agar mau disuntik vaksin. Seperti yang dilakukan jajaran Polsek Banjar Agung, Desa Tulang Bawang, di Balai Desa Purwajaya pada Selasa siang. Pihak Polsek mengadakan undian door prize bagi warga yang sudah disuntik vaksin. Warga yang beruntung dalam undian akan mendapatkan sekardus penuh mie instan.
Menurut warga, undian itu juga menjadi salah satu daya tarik mereka mau disuntik vaksin. Seorang lansia perempuan berumur 81 tahun juga turut datang untuk mendaftar disuntik vaksin. Oh, murah. Itu murah udah 80. Siapa Mbah jenenge, Mbah? 81. Benar 81. 81 tahun. Namanya sinten, Mbah? Mbah Jaminem. Oh, nggih. Monggo, Mbah. Mbah istirahat rian, Mbah. Gimana Mbak? Senang? Gimana rasanya vaksin? Rasanya vaksin gimana? Takut suntik. Oh gitu ya. Tapi nggak sakit lah ya? Kan udah dapet ini, nggak takut lagi. Pelaksanaan vaksinasi akan terus digelar untuk tercapainya target seluruh warga sudah disuntik vaksin COVID-19 pada tahun ini. Program Door Prize ini bagian dari upaya untuk meningkatkan antusias warga akan disuntik vaksin COVID-19. Bayi ini juga memberikan sedikit door prize kepada warga masyarakat yang hadir untuk memberikan semangat di samping melaksanakan vaksin, dan kita memberikan undian berupa hadiah. Hadiahnya tidak banyak, jadi satu kampung kita berikan 10 door prize. Alhamdulillah ya, ada yang dapat nih. Petugas menyediakan 600 dosis vaksin COVID-19. Pelaksanaan vaksinasi ini menerapkan protokol kesehatan dan pendaftarannya dilakukan secara langsung di lokasi. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Sebanyak 18 peserta asal Lampung mengikuti lomba seleksi tilawatil Quran atau STQ 2021 yang akan digelar di kota Sofifi, Maluku Utara mulai 16 hingga 23 Oktober mendatang. Pelepasan peserta STQ Lampung berlangsung di Mahan Agung Rumah Dinas Gubernur Lampung Selasa siang. Selain 18 peserta, juga diberangkatkan para pendamping, pelatih, serta tim ofisial, sehingga total yang berangkat sebanyak 37 orang. Sebagai bentuk motivasi para peserta, Gubernur Lampung Arinal Junaidi berjanji memberikan bonus sebesar 25 juta rupiah untuk juara pertama, 20 juta rupiah untuk juara kedua, 15 juta rupiah untuk juara ketiga, dan 10 juta rupiah untuk juara harapan. Ambil dari 25 juta juara ya. Ini motivasi supaya ke depan kita lebih. Usai memberikan uang saku, Arinal juga berharap para peserta STQ asal Lampung bisa membanggakan nama daerah di kancah nasional dalam pengembangan agama Islam. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.